Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala tentang kisahnya seorang penuntut ilmu yang diriwayatkan dari Katsir ibn Qais qal kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq. Kata Katsir ibn Qais, dia bilang saya lagi duduk di masjid di daerah Damaskus. Damaskus di mana tuh? Sekarang di mana Damaskus? Hah? Di mana Damaskus? Dari mana? Damaskus di Spanyol. Bukan, di mana Damaskus? Irak, Suriah, ya, daerah Syam, sekarang Suriah, Damaskus. Dan banyak dulu para sahabat memang ada di Syam ya, banyak lah. Ya. Salah satu sahabat yang stay di Syam, tepatnya di Damaskus, itu adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi saat Abu Darda duduk bersama dengan Qais ibn Katsir atau Katsir ibn Qais dan yang lainnya, faja'ahu rajul. Ada seseorang datang kepada Abu Darda lalu bilang, ya Abu Darda, inni jituka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Darda, kata pemuda ini, saya datang ke sini ke Damaskus itu dari Madinah, dari masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pengen ngabarin Abu Darda bahwa saya datang itu dari Madinah menuju ke Damaskus. Tujuannya apa? Lihadithin balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dorongan saya ke sini, kata pemuda itu, karena saya mendengar bahwa kamu telah mendapatkan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saya ingin mendengar hadis itu langsung dari Abu Darda. Yang mendorong pemuda ini jalan dari Damaskus ke Madinah apa? Satu hadis yang dia pengen dengar langsung dari Abu Darda, yang Abu Darda ini adalah orang yang mendengar langsung dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, ma jitu lihajah, saya tidak datang untuk keperluan yang lain. Saya tidak datang untuk keperluan yang lain. Maka karena apa yang dikatakan oleh pemuda ini, Abu Darda juga kagum sama dia. Dia bela-belain datang dari Madinah ke Damaskus, dari Arab Saudi ke Suriah, itu untuk mendapatkan berapa hadis? Satu hadis. Satu hadis. Satu ilmu aja. Maji'tu lihajah, dan saya tidak datang untuk kebutuhan yang lain. Jadi dia nggak sambil jalan-jalan, nggak sambil healing, enggak. Udah, dia cuma mau ilmu aja, satu hadis aja. Karena kekagumannya Abu Darda terhadap pemuda ini, akhirnya Abu Darda radhiyallahu anhu memberikan kepada anak muda ini satu hadis full, isinya tentang keistimewaan menuntut ilmu, sebagai kabar gembira untuk pemuda ini bahwa apa yang Anda lakukan itu besar di sisi Allah Jalla wa'ala, dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah barakallahu fikum, kalau kita lihat ini pemuda, itu jarak antara Madinah dan Damaskus itu berapa banyak? Berapa jauh? Kurang lebih, bahkan lebih dari 1000 km. Kalau di Indonesia dari Jakarta 1000 km yang mana? Yang mana? Surabaya berapa Surabaya? Medan berapa? Lampung 200. Lampung 200. Lampung 200. Ya. Dan kalau hari ini kita ke Lampung 200 kilo, imam pakai pesawat atau pakai mobil terus naik kapal. Ini di zaman itu naik apa nih? Kendaraan yang paling VVIP itu ontak pakai rumah-rumahan gitu. Itu aja itu paling VIP menurut mereka di waktu itu, di masa itu. Dan dia rela berjalan sejauh itu untuk mendapatkan satu hadis. Luar biasa.
Ini yang menjadikan Abu Darda ini kagum banget sama orang ini. Dia effortnya tuh besar, ya. Apa yang dia lakukan itu besar. Ini ada akhwat melewati. Dan dari sini kita belajar ya, jemaah sekalian ya, gimana orang-orang itu menuntut ilmu di zaman dulu gitu. Ya. Mereka tuh datang dengan jarak yang jauh, tujuan mereka satu, untuk mendapatkan ilmu. Ya. Ini bisa begini gimana ceritanya? Kok bisa ada orang melewati 1000 km atau lebih dari 1000 km untuk ilmu? Kadang kalau kita lihat diri kita, itu sebaliknya. Ya. Untuk pengajian dekat-dekat aja tuh beratnya kayak mindahin gunung, berat banget, mager banget gitu. Ini 1000 km itu berapa hari dia mesti jalan, atau bahkan berapa bulan dia mesti jalan di waktu itu. Tapi dia lewati untuk mendapatkan satu hadis, ya, dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kisah ini, ya, ini diangkat oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang akhirnya beliau syarah seluruh hadis Abu Darda yang dikatakan kepada pemuda tersebut. Dan apa kata Abu Darda atau apa hadis yang diberikan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu kepada pemuda tersebut? Setelah Abu Darda memastikan kepada orang tersebut, awajita lil haja, kamu kesini benar-benar cuma mau ilmu aja, nggak mau sambil dagang, sambil jalan-jalan. Wajitu lil haja, enggak mau apa-apa, cuma mau satu, mau belajar. Ya Allah, luar biasa. Cuma mau belajar, sejauhnya cuma mau belajar. Ya, nggak mau foto-foto, nggak mau kulineran, enggak. Cuma mau belajar. Itu jauh. Ya, beberapa dari kita itu kadang kalau kajian itu tujuannya justru bukan kajiannya. Ya, ada yang tujuannya kulinernya, ada yang tujuannya cuci mata. Yang ikhwan mulia akhwat, yang akhwat mulia ikhwan. Ya, ini 1000 km maji itu lihaja. Aku tidak datang ke sini kecuali untuk hadis. Ingat hadis, ya, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, wa inna likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dapat apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan? Kalau dia datang ke pengajian niatnya ilmu, dapat ilmu. Kalau dia datang ke pengajian cuma pengen ketemu temannya, dapatnya hanya itu, jangan cerita pahala. Kalau dia datang untuk ketemu seseorang aja atau untuk makan kulinernya di kajian tersebut, itu aja yang dia dapat. Jangan cerita pahala untuk ilmu, enggak ada. Ya. Makanya Abu Darda akan memberikan hadis yang sangat luar biasa ini karena orang ini datang hanya untuk menuntut ilmu. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan berikan jalan dia ke surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi, dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka sebagai tanda ridha terhadap para penuntut ilmu. Yang ketiga, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Orang yang alim itu akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk bumi dan langit, bahkan ikan yang berada di lautan sekalipun, ya, dapat ampun. Yang keempat, wa inna fadlal 'alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Seorang yang alim lebih afdal daripada seorang abid. Abid itu apa? Ahli ibadah. Ya. Seorang yang alim itu lebih afdal daripada seorang abid. Sebagaimana perbedaan antara bulan purnama dengan bintang-bintang. Dan yang kelima, wa innal ulama
warathatul anbiya wa innal anbiya la yuwarrithu dinaran wala dirhama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihaqqin wafir. Dan yang kelima, kata Abu Darda, sungguhnya Rasul mengatakan para ulama adalah pewarisnya para nabi, dan para nabi tidaklah meninggalkan kecuali ilmu. Siapa yang mengambil bagian dari situ, maka dia telah mengambil bagian yang banyak dan beruntung. Hadis-hadis ini, ya, itu diberikan oleh Abu Darda kepada pemuda tersebut sebagai kabar gembira bahwa apa yang dia lakukan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita ingin melihat satu persatu penggalan keistimewaan yang dikatakan oleh Abu Darda yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Yang pertama apa tadi? Nah, keistimewaan yang pertama apa yang dikatakan Abu Darda? Lupa semua. Sering dengar insyaallah. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu lahu bihi turuqan tariqan min turuqil jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan berikan jalan ke surga. Ya. Hadis ini, ya, ini dalamannya tuh luar biasa. Man salaka, siapa yang berjalan, ya, berjalan menuntut ilmu. Di sini menariknya Rasulullah SAW tidak sebutkan harus masjid, tidak. Intinya perjalanan kita dalam menuntut ilmu dihitung pahala oleh Allah Jalla wa'ala. Mau menuntut ilmunya di tempat ini atau di rumah, di kampus, di sekolah, di masjid, di gedung, apapun itu. Mansalaka umum. Kata Ibnu Rajab, umum mansalaka siapa aja yang berjalan di sini, ya, tariqan yaqlubu fihi ilman, yang penting untuk menuntut ilmu agama. Kita lagi nggak ngomong ilmu dunia, ini ilmu agama saja, terkhusus ilmu agama. Siapa yang berjalan menuju ilmu agama, mau dia jalan kaki, mau dia naik motor, nggak peduli. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Man, siapa saja, terus mau laki-laki, mau perempuan, mau udah tua, mau masih muda, sama. Selama jalannya untuk menuntut ilmu, Allah berikan jalan ke surga. Ya, Allah berikan jalan ke surga. Salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah berikan jalan dia ke surga. Dalam riwayat yang lain Allah mudahkan jalan dia ke surga. Beberapa para syurahul hadis, pencara hadis ini mengatakan bagaimana Allah memudahkan penuntut ilmu untuk masuk surga. Nanti saat orang-orang itu ngantri untuk masuk surga, yang dimudahkan untuk masuk surga, hisabnya mudah, siratnya mudah, itu para penuntut ilmu, para orang-orang yang belajar. Jadi kita nggak bakal dapat kemudahan masuk surga kecuali kita dedikasikan hidup kita untuk mencari ilmu. Ya. Dan cari ilmu di sini berarti bukan hanya dengan umur-umur tertentu, umur 2 sampai 10 aja. Cari ilmu itu di situ. Kalau saya mau udah tua, saya udah 50 tahun ke atas, sudah nggak bisa lagi cari ilmu, nggak boleh begitu. Karena keistimewaan ini bisa dimiliki oleh siapa saja. Bahkan dulu para sahabat, ya, itu mereka belajar Islam justru di masa-masa atau umur-umur mereka udah pada tua, bukan anak muda lagi. Yang anak muda hanya beberapa sahabat aja. Yang masih kecil waktu itu udah masuk Islam seperti Anas bin Abbas. Itu masih kecil mereka masuk Islamnya. Ibnu Umar, adapun Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abu Hurairah, itu bukan anak-anak lagi waktu masuk Islam. Makanya Bukhari di dalam kitabnya, kitab sahihnya, beliau mengatakan kanu yata'allamuna kibara. Dulu para sahabat itu belajar agama di umur-umur senior mereka. Di umur-umur mereka udah mulai tua belajar. Jadi nggak ada halangan untuk orang yang udah tua sekalipun untuk belajar ilmu agama. Begitu juga anak muda dan umumnya. Ya, kan Imam Syafi'i mengatakan belajar di masa muda itu seperti memahat batu, ya, atau menuliskan sesuatu di batu dengan cara dipahat. Jadi matang banget ilmunya, paten banget ilmunya. Dibanding belajar di masa tua itu banyak apa? Lupaannya. Kenapa belajar di masa tua banyak lupaannya? Karena banyak urusannya. Orang biasanya kalau udah tambah dewasa,
tambah tua itu urusannya tambah banyak. Di samping kelemahan secara fisik, ya, di samping kelemahan secara fisik. Makanya hadis ini menyemangati kita bahwa apapun umurnya, laki atau perempuan, dia bakal dapat ini. Dia bisa dimudahi berjalan ke surga kalau dia berjalan dengan ilmu. Ya. Makanya banyak banget para ulama dulu mereka tuh jadi ulama itu justru awal belajarnya bukan umur 10 tahun, 20 tahun ya. Al-Imam Al-Kisai, pernah dengar nggak namanya? Imam Kisai. Pernah dengar? Nggak pernah? Imam Kisai ini dia imam pakar dalam bidang bahasa, lughah, nahwu, ya. Yang kedua dia pakar dalam bidang qiraat Al-Qur'an. Ya, dia ulamanya di situ, Imam Kisai. Baru belajar itu umur berapa? 40 tahun. Namun dari umur 40 tahun itu jadi master di bidangnya masing-masing. Dia master dalam bidang nahwunya, dalam bidang bahasa Arab. Dia juga master dalam bidang qiraat Al-Qur'an. Ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala beliau pernah dilihat oleh orang-orang tuh masih membawa sandalnya dilipat di ketiaknya, lari bareng anak-anak untuk ngejar ulama. Padahal dia udah tua waktu itu, jenggotnya udah putih. Sampai orang-orang mengatakan, ila mata, kamu mau sampai kapan seperti ini wahai Ahmad? Ikut-ikutan sama anak-anak muda, lari-larian ngejar guru, ngejar syekh, ngejar hadis. Sampai kapan? Imam Ahmad mengatakan sebuah perkataan yang ditulis kembali oleh banyak para ulama. Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bersama penaku sampai ke kuburan. Bersama penaku sampai ke kuburan. Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Ma'al mahbarah itu tintanya, penanya. Ilal maqbarah, sampai maqbarah, sampai kuburan. Bersama penaku sampai kuburan, kata Allah. Maksudnya saya gak bakal berhenti sampai mati, saya bakal menuntut ilmu. Iya, ini luar biasanya semangat para salaf rahimahullah. Iya. Masih dihadirkan sama man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Siapa yang berjalan mencari ilmu. Jamaah barakallahu fikum. Ini keluasan rahmat Allah ya. Ini kan duduk di sini rame-rame. Tapi kalau untuk paham atau tidak paham itu masing-masing pasti berbeda. Ya, mungkin ada yang lebih paham, ada yang tidak paham, ada yang pikirannya kemana-mana. Walaupun duduknya di tempat ya sama, walaupun pengajian sama-sama. Ya, ada yang sambil ngantuk-ngantuk, ada yang nggak nyambung, ada yang mikirin kerjaan, ada yang mikirin orang tua, ada yang macam-macam. Ya, tentu tujuan kita datang ke sini dapat ilmu. Tapi kadang ada gangguan-gangguan yang menjadikan kita nggak paham ilmu yang disampaikan. Dan macam-macam gangguannya. Ya, menariknya adalah di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak mengaitkan pahala memudahkan masuk surga dengan pemahaman, tidak ada. Maksudnya apa? Jadi kabar gembira ini didapatkan untuk orang yang paham ataupun orang yang tidak paham dalam majelis ini. Yang penting dia niat dalam majelis ilmu atau datang ke majelis ilmu niatnya mau dapat ilmu. Ternyata begitu duduk nggak ngerti dia apa yang diomongin. Mungkin bahasa pengajarnya terlalu tinggi atau materinya terlalu berat, akhirnya dia nggak ngerti. Orang seperti ini tetap dapat pahalanya. Orang seperti ini tetap dapat pahalanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan man yatlubu, pokoknya siapa aja yang mau cari ilmu, dapat atau tidak dapat itu yang kedua. Yang pertama yang akan bakal dapat dia yang datang karena ikhlas tulus menginginkan ilmu, itu yang bakal dapat. Ya, makanya kalau kita belajar, ya, jangan putus asa. Kalau nggak ngerti jangan cabut. Kalau nggak ngerti bertahan. Ya, kalau nggak ngerti bertahan. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan kemudahan bagi kita. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Siapa yang berjalan menuntut ilmu. Ilmu apa di sini yang dimaksud? Ilmu agama. Ilmu agama apa yang dimaksud di dalam hadis ini? Ilmu apa? Apa? Semua ilmu agama masuk hadis ini. Semua ilmu agama masuk hadis ini.
walaupun belajarnya tentang fikih masuk dalam hadis ini, walaupun belajarnya tentang adab masuk hadis ini, walaupun belajarnya hanya tentang fikih rumah tangga pun masuk dalam hadis ini. Belajar akidah juga masuk dalam bab ini. Belajar manhaj dalam beragama juga masuk dalam bab ini. Belajar sirah nabawiyah juga masuk dalam bab ini. Di sini juga kita mendapatkan bahwa seseorang tidak boleh merendahkan ilmu agama yang lain. Ya, bahwa seluruh ilmu agama masuk ke dalam keistimewaan ini. Mau belajar akhlak atau yang lainnya, semuanya masuk ke dalam keistimewaan ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ilmu apa saja yang penting ilmu agama. Ya. Dan kalau kita lihat ini lebih dalam, sabda Rasul, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Dari sini kita paham bahwa jalan ke surga itu pasti dengan ilmu. Jalan menuju ke surga itu pasti dengan ilmu. Kalau nggak mau menuntut ilmu, jangan harap masuk surga. Tidak akan masuk surga. Tidak akan, orang yang nggak mau belajar nggak bakal masuk surga. Iya, nggak akan masuk surga. Ikhwan sekalian, nggak bakal masuk surga. Wallah. Antum coba bayangin, Rasul itu pernah mengatakan ke seluruh para sahabat yang hadir di situ, la yadkhulul jannata illa mu'min. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang mukmin. Mukmin artinya apa? Mukmin artinya apa? Beriman. Orang kalau dibilang beriman itu mesti ada ilmu di situ. Kalau dia nggak ada ilmu, nggak bakal ada iman ya. Sekarang iman itu keyakinan, perbuatan. Keyakinan aja kita ambil. Kalau kita nggak punya ilmu, apa yang mesti kita yakini? Berimanlah kepada Allah, tapi kita nggak punya ilmu tentang Allah. Apa yang mesti diimani tentang Allah? Ilmu yang mesti diimani tentang Allah SWT, bahwa Allah itu ada, Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ini semua kan ilmu. Iman kepada malaikat, apa yang mesti diimani dari iman kepada malaikat? Iman kepada kitab-kitab, apa yang mesti diimani dari iman kepada kitab-kitab? Ini semuanya ilmu. Yang iman itu dibangun di atas ilmu. Makanya orang nggak mau nyari ilmu nggak bakal masuk surga, karena nggak bakal ada iman. Tidak akan ada iman. La yadkhulul jannata illa mu'min. Karena tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Dan iman itu butuh ilmu. Dan amalan semua, amalan yang kita lakukan itu pasti di atas ilmu. Kalau nggak di atas ilmu pasti salah. Pasti salah. Makanya di sini kita melihat wajibnya seseorang menuntut ilmu. Dia harus menuntut ilmu. Harus punya waktu dalam menuntut ilmu, harus. Ya. Dan itu penggalan pertama di dalam hadis. Wa innal malaikata. Yang kedua, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan Rasul mengatakan bahwa para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka sebagai tanda ridha terhadap para penuntut ilmu. Jemaah, ini keistimewaan yang kedua, ya. Itu keistimewaan yang cukup besar. Karena makhluk yang kalau kata Allah la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini sifatnya gimana? Dia tidak pernah bermaksiat dengan apa yang Allah perintahkan. Selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Malaikat yang sosoknya seperti ini itu paling senang sama penuntut ilmu. Paling senang. Orang yang duduk belajar itu senang banget malaikat. Ya. Dan dia datang di majelis ilmu. Ini kita nggak lihat aja, mungkin di sini ada malaikat juga. Cuma kita nggak lihat di sebelah mana, duduk di mana, kan? Tapi dia datang di majelis ilmu, dia datang. Dan kita berharap malaikat-malaikat rahmat itu datang, meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Ya, makanya sering kita rasakan kalau lagi kajian adem, hati kita tuh terasa adem, tentram. Salah satu yang bikin tentram kehadiran mereka para malaikat ya. Karena malaikat ini
sosok yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Dan dia letakkan sayap mereka sebagai tanda bahwa mereka senang nontonnya, senang lihatnya. Bahkan ya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang cukup indah, cukup luar biasa, dan harap antum perhatikan dan fokus hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang jumlah malaikat yang kerap hadir di majelis ilmu. Walaupun majelis ilmunya seperti ini misalnya, ya, tidak di masjid, tapi majelis ilmu cukup majelis ilmu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang kerjaannya selalu jalan-jalan, ya, kesana kemari, muter-muter aja. Yaltamisuna ahla dzikr wa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw. Ngapain malaikat muter-muter? Untuk mencari majlis dzikr, majlis ilmu. Di mana majelis ilmu? Berarti ini kalau kata ini karena gaib ya kawan. Mungkin aja di tempat di malaikat banyak cari majelis ilmu mana. Wa idza wajadu, kata Rasulullah SAW, kalau malaikat sudah satu malaikat aja menemukan aja, oh di sini ada majelis ilmu. Halumu ila hajatikum, dipanggil malaikat yang lain. Kesini saya dapat ada majelis ilmu di sini. Mereka pun datang. Fayuhuffuna bi ajnihatihim, dan mereka akhirnya berkumpul, menumpuk ila sama'id dunia. Tumpukan mereka sampai menyentuh langit dunia, kata Rasulullah. Qal fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Lalu Allah bertanya kepada malaikat yang hadir di situ, dan Allah lebih mengetahuinya. Ma yaqulu ibadi, itu hamba-hambaku di majelis zikir, di majelis ilmu lagi ngapain? Para malaikat mengatakan, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yumajjidunak. Ya Allah, mereka di majelis ilmu senantiasa mensucikanmu, bertakbir dengan namamu, mereka senantiasa mengagungkanmu. Qal falyaqul hal ra'awni. Allah kembali bertanya kepada malaikat, hal ra'awni, wahai para malaikat, memangnya mereka yang hadir di situ pernah melihat aku? Kata Allah. Fayaquluna la wallah, tidak demi Allah, mereka belum pernah melihatmu ya Allah. Lalu kata Allah mengatakan, wa kaifa law ra'awni, gimana kira-kira kalau mereka melihat saya? Para malaikat mengatakan, "Law ra'auka kanu ashadda laka ibadah wa ashadda laka tamjidan wa ashadda laka tamhidan wa akthar laka tasbihan." Kalau saja ya Allah, mereka sampai melihatmu, maka mereka menjadi orang-orang yang paling luar biasa ibadahnya, paling pandai memujimu, paling pandai mensucikanmu, paling pandai memberikan pengagungan terhadapmu. Qal yaqul fama yas'aluni. Lalu Allah kembali mengatakan kepada para malaikatnya, ma yas'aluni, mereka minta apa? Biasanya itu yang datang di majelis ilmu minta apa? Malaikat mengatakan, yas'alunaka al-jannah, mereka mau surga ya Allah, mereka mau surga. Allah mengatakan, hal ra'awha, apakah mereka telah melihat surga? Kata para malaikat, la wallah, belum pernah mereka melihat surga ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifa idza ra'awha, bagaimana kira-kira kalau mereka pernah melihat surga? Malaikat mengatakan, kalau saja mereka melihat surga ya Allah, kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda 'alaha talaban wa a'zamu fiha raghbah. Kalau sampai mereka melihat surga ya Allah, maka mereka akan menjadi orang yang paling semangat masuk ke surga, paling sering mencari surga, dan yang paling besar keinginannya masuk surga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengatakan, famimma yata'awwadzun, kalau mereka biasanya takutnya dengan apa? Mereka takut apa? Kalau mereka tadi ingin surga, mereka takutnya apa? Para malaikat mengatakan, ya Allah, yata'awwadzuna minka minan nar, mereka takut banget masuk neraka ya Allah. Kata malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ra'awha, apakah mereka pernah lihat neraka?
Kata malaikat, la wallah, tidak pernah ya Allah. Allah kembali mengatakan, bagaimana jika mereka melihat neraka? Kata para malaikat mengatakan, kalau saja mereka melihat neraka, kanu ashadda minha firan wa ashadda laha makhafah, pasti mereka menjadi orang yang paling jauh dari neraka, paling takut dengan neraka. Qal fayaqul, dan di akhirnya ikhwatan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para malaikat, fa usyhidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengampuni seluruh mereka yang hadir di majelis ilmu tersebut. Qal, satu malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah, fihim fulan laisa minhum innama ja'a lihajah. Ya Allah, ini ada satu orang yang datang di sini dari rumah, bukan mau ke majelis ilmu, dia lewat nggak sengaja duduk. Apakah dia dapat pengampunannya juga? Kata Allah Subhanahu wa taala, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah tempat setiap orang yang duduk di situ tidak akan mendapatkan kesialan sedikit pun. Jadi yang nggak niat awalnya kemudian datang duduk itu juga mendapatkan berbagai macam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ini hadis ya luar biasa banget. Dan ini didapatkan untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ya, coba antum bayangin ya. Antum selesai dari majelis ilmu yang datang dengan tulus, selesai dari majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Ya, ini luar biasa majelis ilmu, ini majelis yang cukup besar ya, agung luar biasa. Dan yang ketiga, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi yawmil ma. Dan orang yang alim senantiasa dimintakan ampun kepadanya. Dari siapa yang mintain ampun? Dari seluruh makhluk langit dan makhluk di bumi sampai lautan atau sampai ikan-ikan yang ada di lautan sekalipun. Baik, jemaah rahimakumullah. Bagaimana caranya binatang beristighfar untuk orang-orang terdekat namanya? Allahumma ighfir li fulan, ya Allah ampunilah si fulan, ampunilah Abu Bakar dan Umar, ampunilah Uthman dan Ali, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah Imam Syafi'i, ampunilah Imam Malik. Tidak. Para makhluk-makhluk itu tidak akan menyebutkan nama-nama siapapun, tapi akan disebutkan dengan sifat. Apa sifatnya? Alim, berilmu. Allahumma ighfir lil alim, ya Allah ampunilah orang yang berilmu. Ampunilah orang yang berilmu. Maka kalau kita ingin mendapatkan jatah dari mereka, doa-doa mereka, jadilah orang yang berilmu. Orang yang giat dalam menuntut ilmu, punya ilmu gitu loh. Ya. Kita kaya dengan ilmu. Kita memiliki pijakan-pijakan dasar dalam ilmu. Bukan cuma ikut-ikutan doang, taklid-taklid buta doang. Kalau guru saya begini, saya begitu. Kalau ustadznya begini, saya begitu. Ini bukan alim, ini muqallid. Muqallid gak ada ilmunya. Yang akan dimintakan ampun oleh para hewan-hewan itu alim yang belajar, yang punya ilmu, yang punya pendirian di atas Al-Quran dan Sunnah itu dia. Ya. Dan memang kita nggak dituntut untuk menjadi seorang alim besar, tidak. Tapi intinya kita memiliki apa? Ilmu. Kita mesti punya ilmu, ya, mesti punya ilmu. Ya. Minimal nih, ya, kalau kita sholat misalnya, kita tahu bahwa sholat yang kita lakukan itu memang Rasul sholatnya seperti itu karena saya baca atau saya mendengar hadisnya. Ruku'nya seperti ini karena saya membaca atau mendengar hadisnya. Dan terus seperti itu ada ilmu, bukan ikut-ikutan doang. Dan itu yang akan dimintakan ampun oleh banyak makhluk. Ya.
Wa inna fadl al-'alimi 'ala al-'abid ka fadl al-qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan yang keempat, keistimewaan seorang alim dengan seorang abid. Apa tadi abid artinya? Apa? Ahli ibadah di sini tuh maksudnya ahli ibadah yang nggak benar apa ahli ibadah yang benar? Benar. Hah? Ahli ibadah di sini ahli ibadah yang benar. Dia sholatnya benar sesuai sunnah, sholat sunnahnya juga sesuai dengan sunnah, amalannya sesuai sunnah. Bukan ahli ibadah yang sholatnya tidak sesuai sunnah, ya, yang zikir sampai goyang kanan, sampai goyang kiri, balik lagi kanan, balik lagi kiri. Lah, bukan seperti itu ya. Ya, bukan yang tidak sesuai sunnah, yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Seorang ahli ibadah yang sesuai sunnah itu tidak lebih baik dari seorang alim, seorang yang berilmu. Kenapa seperti itu? Lihat manfaatnya, lihat fungsinya. Kalau orang hanya ahli ibadah, kebaikannya untuk siapa? Untuk dirinya. Tapi orang yang berilmu itu dia bisa share ilmunya, dia bisa beribadah dengan ilmunya, dan orang-orang juga bisa beribadah dengan ilmunya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan itu seperti bulan di antara bintang-bintang. Malam, ya, itu kalau nggak ada bulan, gelapnya luar biasa. Walaupun ada bintang, walaupun ada bintang. Kalau dibalik cuma ada bulan, bintang yang nggak ada, tidak terlalu gelap malam. Karena bulan itu memang fungsinya memberikan cahaya yang luar biasa buat bumi. Adapun bintang dia kecil cahayanya, bisa menyinari dirinya aja, bukan menyinari kita di bumi. Bukan. Yang menyinari kita itu bulan di waktu malam. Itu alim. Satu orang alim itu lebih berharga daripada 1000 abid. Karena satu orang alim bisa mencetak banyak alim. Seorang yang berilmu itu bisa mencetak banyak lagi orang yang berilmu. Tapi seorang yang ahli ibadah, dia tidak bisa mencetak seorang alim. Tidak. Dan coba antum berpikir, kenapa seorang alim di sini itu diserupai dengan apa? Dengan apa tadi? Seorang alim itu seperti apa? Hah? Seperti apa? Bulan. Padahal di langit kita tahu masih ada yang lebih besar daripada bulan. Apa? Matahari. Kenapa nggak jadi matahari aja? Matahari kan terlihat lebih besar, lebih banyak manfaatnya. Para ulama mengatakan, kenapa seorang alim itu disebut seperti bulan? Karena yang matahari itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kan bulan itu mendapatkan cahaya dari pantulan cahaya apa? Matahari. Seorang alim yang bermanfaat untuk umat itu adalah seorang alim yang berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Dia menjunjung tinggi dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dia nggak mau beribadah kecuali ibadah tersebut memang telah dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu Al-Quran dan Sunnah. Makanya alim di sini yang dimaksud itu bukan setiap orang yang dikatakan oleh orang atau masyarakat sebagai alim, bukan. Tapi dihitung bagaimana pijakan dia, bagaimana metode dia dalam beragama, apakah agamanya atau metode dia dalam beragama nih mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat atau tidak. Itu yang paling penting. Karena kalau dibilang itu ada dalilnya juga Ustaz, itu ada ayatnya juga dia. Mana yang tidak pakai ayat ya? Coba untuk perhatikan ini. Ada orang tidak mau sholat. Begitu disuruh sholat, dia bilang enggak perlu sholat. Kita bilang kenapa enggak perlu sholat? Kan ada dalilnya. Orang enggak mau sholat aja pakai dalil. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, "Wa aqimis salata li dzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Ini kata orang. Dia bilang apa? Saya ini udah ingat sama Allah, jadi nggak perlu salat lagi. Dia nggak mau salat pakai ayat Al-Quran, nggak mau salat. Karena sudah ini.
Di sini berarti gimana? Yang mesti dilakukan apa? Coba lihat. Ayat ini kan nggak cuma dibaca sama dia doang. Manusia terbaik sudah pernah baca Rasulullah SAW. Abu Bakar pernah baca ayat ini. Umar pernah baca ayat ini. Seluruh para sahabat membaca ayat ini. Tapi tidak ada yang hasilnya seperti dia. Paham maksudnya? Hasilnya nggak terus tinggalin sholat yang lain. Justru tambah giat dalam sholat. Berarti pemahaman orang ini salah. Walaupun pakai Al-Quran, karena Al-Quran serta hadis harus diikat dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau tidak, iya orang akan memahami Al-Quran sebagaimana hawa nafsu dirinya sendiri. Makanya dalam beragama, ya Allah, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Ini yang menjadikan seseorang selamat. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Ulama itu pewaris para nabi. Kenapa pewaris para nabi? Karena para nabi kalau meninggal tidak meninggalkan warisan harta, tapi yang ditinggalkan adalah warisan ilmu. Ya. Di dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah di satu tempat bilang ke orang-orang yang ada di pasar, ya, seluruh pedagang semua, kenapa kalian masih di sini? Kata Abu Hurairah. Itu di masjid lagi dibagi-bagiin warisannya Rasul, kok kalian masih di pasar? Akhirnya para pedagang bergerombol ke masjid, mau ngambil bagian dari warisan Rasulullah SAW. Ternyata begitu masuk masjid hanya ada majelis ilmu. Para pedagang mengatakan, rahimakallah ya Aba Abdurrahman, mana warisannya? Mana pedangnya Nabi? Mana baju perangnya Nabi? Mana? Kata Abu Hurairah, hal taraka nabiyukum ghaira hadha? Bukankah warisan Nabi hanya ini? Ilmu. Itu warisan Nabi bukan harta, tapi apa? Ilmu. Dan menariknya, Rasulullah SAW mengatakan di sini warathah, pewaris. Namanya warisan itu ada bagiannya. Ada yang dapat setengah kalau warisan, ada yang dapat 1/8, ada yang 1/3, ada yang 1/6, ada yang setengah. Itu semua kan begitu pewaris. Menariknya, saya sekalian, ilmu juga seperti itu. Ada yang dikasih ilmu sama Allah cuma setengah, atau sampai setengah itu banyak. Atau ada yang dikasih cuma 1/8 dari ilmu. Ini dari kalimat atau kata Rasulullah SAW, warathatul anbiya. Makanya ilmu itu bermacam-macam orang mendapatkannya, tidak satu semuanya. Ya, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang dapat bagian, maka dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Ya. Dan 5 keistimewaan ini jamaah rahimahumullah, inilah yang dikatakan Abu Darda kepada siapa tadi? Pemuda yang datang dari Madinah menuju Damaskus untuk mendapatkan sebuah hadis. Bukan hadis ini yang diinginkan. Hadis lain lagi tentang kejadian di hari kiamat. Tapi karena ketulusannya, kejujurannya, Allah memberikan lebih dari apa yang dia inginkan. Dia bisa mendapatkan hadis yang banyak. Ya, dan semoga kisah penuntut ilmu ini bisa juga memberikan kita kabar gembira, memberikan kita semangat bahwa ilmu inilah hal yang sangat besar. Menuntut ilmu ini adalah hal yang sangat besar dan ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin kita bisa bahas sesi tanya jawab. Dipersilakan kalau yang mau tanya. Bertanya, silakan. Baik, ada pertanyaan? Ada? Alhamdulillah.
akhir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menjadikan lucutan semangat bagi kita untuk bisa menuntut ilmu, lebih fokus lagi, lebih mendapatkan ilmu lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.